Ya, pemirsa masih di Bincang Spesial bersama saya Vesti Rahmadi dan tentunya juga tetap ditemani oleh Bapak Kombes Bayu Seseno. Pak Bayu, kita masih terhubung. Tadi sempat terjeda oleh adanya gangguan sinyal. Kita akan masih membicarakan terkait dengan bagaimana proses pembebasan dari pilot Susi Air ataupun kapten bernama Philip Martens. Pak Bayu, kalau misalnya kita melihat terkait dengan pilot Susi Air ini pun mungkin akan, bukan hanya mungkin ya, tapi memang bersedih ketika saat pilot Susi Air ini disandra seperti itu. Bagaimana pendekatan dari tim satuan tugas ataupun dari yang lainnya terkait dengan pendekatan dengan keluarganya agar tetap bisa sabar dan juga tidak melakukan hal-hal yang lain seperti itu. Silakan Pak Bayu. Ya, benar sekali Mbak ya. Kami juga melihat itu karena 1 tahun setengah lebih itu bukan waktu yang singkat. Tentunya pihak keluarga Kapten Philip ini mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens tetap melakukan komunikasi, terutama dengan jajaran dari Polda Bali, Bapak Kabitumas Polda Bali. Ini ada tim yang menjalin komunikasi dengan istri dan anak-anak dari Kapten Philip yang ada di Bali dan meyakinkan kepada mereka bahwa kami tetap melakukan upaya-upaya dengan pendekatan yang lembut atau soft approach dibandingkan dengan pendekatan dengan cara-cara yang represif. Nah, hal inilah yang membuat keluarga dari Kapten Philip ini semakin yakin bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ini adalah upaya yang terbaik untuk meminimalisir risiko itu. Selain itu, kami juga menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, utamanya dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda yang ada di Nduga juga, untuk membantu kami memberikan informasi terkait tentang keberadaan dari pilot Philips yang ada di Kabupaten Nduga tersebut. Oke. Itu Mbak yang kita lakukan. Oke, tentu saja dengan melakukan soft approach ya, pendekatan dengan sangat lembut, komunikasi dengan sangat baik dengan keluarga, dan juga memberikan perhatian yang berlebih kepada keluarga ya, untuk tidak hanya terjadi hal-hal yang mungkin yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kalau tadi terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh tim satuan tugas kepada pihak KKB, seperti apa komunikasi yang dilakukan untuk menjamin sebuah keselamatan dari Kapten Philip ini? Ya, benar Mbak. Kami juga melakukan upaya komunikasi kepada Egyanus Kogoya, namun tidak bisa langsung. Kami melalui tokoh-tokoh tadi yang sudah saya singgung, utamanya dari tokoh pemerintah daerah setempat, Kabupaten Duga. Kami mengedepankan dari PJ Bupati Duga ya waktu itu atas nama Bapak Edison, kemudian dengan beberapa tokoh gereja Kingmi, kemudian tokoh-tokoh adat yang disegani oleh Egyanus Kogoya. Kami sampaikan pesan moral bahwa intinya adalah ayo kita lepas pilot, jangan lama-lama, kasihan keluarganya menunggu. Dan kami yakin itu akan sampai kepada Egyanus Kogoya, walaupun mungkin ya di awal Mbak, di awal itu sempat responnya Egyanus itu tidak kita harapkan. Masih ingat di bulan Mei tahun 2023 yang lalu, beredar video bahwa Egyanus Kogoya akan menembak pilot. Nah, itu mungkin di awal-awal tim kami pada saat mengirimkan pesan terkait dengan pesan damai, itu ditolak oleh Egyanus Kogoya. Namun, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens tidak kenal lelah, tidak putus asa, dan kami tetap melakukan upaya-upaya pendekatan lebih lanjut. Tetap melalui tokoh-tokoh yang tadi kami sampaikan di depan. Demikian, Mbak. Pak, ketika komunikasi dengan pihak KKB, tentunya juga tadi kalau misalnya kita lihat pemaparan dari Pak Bayu sendiri mengungkapkan bahwa melakukan beberapa pendekatan ataupun secara humanis seperti itu ya, pembicaraan secara humanis dan juga soft approach seperti itu. Apakah tidak ada perlakuan ataupun yang hal yang dilakukan yang lain seperti mungkin adakah negosiasi yang akhirnya membuat KKB ini akhirnya langsung memberikan kebebasan kepada Kapten Philip ini? Apakah ada negosiasi yang lain mungkin Pak atau hanya sebatas komunikasi yang baik secara humanis dan juga soft approach? Pendekatan yang kami lakukan ini memerlukan waktu yang cukup panjang ya Mbak ya, cukup panjang, memerlukan kepercayaan, komunikasi yang betul-betul intim, kemudian adanya dukungan dari berbagai pihak, dan perlu diketahui bahwa upaya ini
kami 8 kali Mbak gagal. Ya, kami 8 kali gagal. Jadi waktu itu pernah sudah komunikasi, ya nanti kita akan lepas, nanti kita kirim koordinatnya. Ternyata hoax, ternyata tidak ada lokasi yang dikirim itu tidak tercover oleh sinyal. Atau lokasi yang dikirim itu ternyata tidak memungkinkan bagi helikopter kami untuk mendarat. Nah, ini kami catat ada 8 kali, Mbak. 8 kali yang gagal. Nah, yang terakhir ini yang kita lakukan kemarin di hari Sabtu, tanggal 21 September 2024. Ini pagi-pagi kami mendapatkan informasi lagi dari tim kami bahwa pilot akan dilepas di hari Sabtu, tanggal 21 September. Begitu kami mendapatkan koordinat, kita mendapatkan informasi, kami cek, kami turunkan tim kami ke lapangan untuk mengecek. Jangan-jangan zong nih, jangan-jangan nggak benar ini informasi. Betul. Nah, begitu kami cek ke lapangan, ternyata lokasinya benar, itu lokasi yang memungkinkan untuk helikopter mendarat, maka segera kami kirimkan tim kami menuju ke distrik Yuguru. Ya, ini merupakan salah satu kampung yang ada di distrik Paibarot yang ada di Kabupaten Duga, dan ternyata di sana memang benar ada pilot-pilot yang ada di sekitar masyarakat yang ada di Yuguru tersebut. Oleh karena itulah maka tim kami segera komunikasi, kemudian dilakukan doa bersama helikopter dan kami terbangkan menuju ke Timika. Itu Mbak, jadi prosesnya memang cukup panjang ya, selama 1,5 tahun lebih itu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung berhasil, tidak. Kami 8 kali gagal juga Mbak. Namun berkat doa restu dari semuanya, dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari keluarga dari Kapten Philip yang selama ini selalu berdoa, mendoakan kami juga, maka di tanggal 21 September kemarin, pilot Philip pada akhirnya dilepaskan. Begitu Mbak. Oke, baik. Pak Bayu, ini memang kabar yang sangat luar biasa, kabar baik untuk masyarakat Indonesia, apalagi banyak sekali yang menantikan. Ini sudah hampir 1 tahun 1 bulan lamanya Kapten Philip McMertens ini disandra seperti itu. Kalau misalnya kita melihat tadi terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Bayu terkait dengan sudah ada 8 kali upaya yang dilakukan oleh satuan tugas untuk pembebasan pilot Susi Air ini, dan juga melakukan beberapa komunikasi yang baik kepada mereka seperti itu ya. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana apakah komunikasi itu hanya dilakukan misalnya ada dari titik koordinat di sini seperti itu, dari tim satuan tugas sudah langsung berburu ke tempat tersebut. Apakah komunikasi itu hanya kepada orang yang sama saja atau ada ke beberapa orang seperti itu? Kita tahan dulu, usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi,
hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di bincang spesial terkait dengan pembebasan pilot Susi Air ataupun yang bernama Kapten Philip McMertens seperti itu, dan kita juga masih bersama dengan narasumber yang terpercaya juga narasumber yang terbaik, yaitu ada Kombes dari Bayu Susono. Pak Bayu, terima kasih masih bergabung bersama kami, dan tadi juga sempat terjeda Pak Bayu, di mana kalau misalnya kita melihat terkait dengan beberapa komunikasi yang dilakukan antara satuan tugas dan juga pemberian proposal yang diberikan oleh pihak KKB seperti itu kepada pihak satuan tugas untuk memberikan informasi. Apakah itu dari hanya pihak satu orang saja, dan bagaimana proses komunikasinya? Apakah ada hambatan mungkin dari bahasa, dari apapun itu, bisa dijelaskan Pak Bayu? Ya, Mbak, untuk tim kami ini memang berganti-ganti Mbak ya, karena proses yang lama, jadi pada akhirnya ada tim yang tidak bisa melanjutkan tugas sehingga berganti. Di sini ada beberapa orang yang menjadi tokoh kunci, ya salah satunya tadi Bapak Edison Wijangge dan Bapak Kapolres Timika, AKBP. Ini juga memiliki peran yang penting juga untuk melakukan komunikasi aktif ke sana. Kemudian perlu diketahui juga, misalnya dukungan dari tim ini didukung penuh oleh Satgas Operasi Damai Karten, di mana kami ada banyak, Mbak, ada 5 Satgas di dalam naungan Operasi Damai Karten. Yang pertama yaitu saya sendiri, ini sebagai Satgas Humas, kemudian ada Satgas Intelijen, ada Satgas Gakum, penegakan hukum, Satgas Tindak, ini bagian penindakan dari rekan-rekan dari Brimob, kemudian Satgas Bantuan, ini dari gabungan dari Satgas Kesehatan, Logistik, dan lain-lain, dan yang terakhir ada Satgas dari TNI juga, Satgas Nanggala. Nah, dari ke-6 Satgas ini kita bahu-membahu Mbak untuk mendukung kegiatan dari tim kecil dalam rangka pembebasan pilot Philip tersebut. Terkait dengan proposal yang dikirimkan oleh juru bicara KKB, Sebi Sambon, yang dikirimkan kurang lebih sekitar tanggal 14 atau 15 September kemarin, saya juga menerima juga, karena kan diunggah melalui media sosial. Namun setelah saya baca, isinya itu terlalu panjang dan tidak masuk akal untuk dipenuhi. Ya, seperti contoh, dia minta agar pesawat yang disiapkan itu pesawat dari Papua Nugini.
kemudian pilotnya harus orang asli Papua, kemudian dan lain-lain, panjang sekali. Polisi tidak boleh ikut, yang boleh adalah perwakilan dari Selandia Baru. Nah, itu kan sesuatu hal yang panjang sekali prosesnya untuk dipenuhi dalam waktu yang singkat. Nah, dan kami yakin dengan tim kami sendiri bahwasannya ternyata Egyanus Kogoya tidak minta seperti itu. Dan yakin A1 ini akan dilepas, cuma nunggu waktu saja. Dan benar kan, proposal kami terima tanggal 14, tanggal 15, ternyata memberikan informasi kepada tim kami bahwa pilot akan dilepas di Yuguru. Dan lagi-lagi Mbak, lagi-lagi kami waktu itu berpikir apakah ini jebakan atau ini benar-benar demi manusia. Ke lapangan tidak ada di sana KKB yang bersenjata mengawal pilot, tidak ada. Yang ada masyarakat yang ada di Yuguru. Memang kami lihat ada beberapa orang di sekitar beliau dan akhirnya berhasil kita bebaskan. Untuk kendala komunikasi tidak ada, karena proposal-proposal selama ini yang mereka unggah melalui media sosial ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang dapat kami pahami, sehingga tidak ada permasalahan terkait dengan bahasa. Kemudian komunikasi dengan juru bicara KKB, kami tidak berkomunikasi secara langsung, karena seringkali apa yang dibuat oleh juru bicara KKB, Sepi Sambon, itu tidak terkoneksi dengan apa yang dilakukan oleh KKB yang di lapangan itu sendiri. Sebagai contoh, yang terbaru, Sepi Sambon mengatakan proposalnya harus dipenuhi. Kalau tidak, pilot akan ditembak. Nah, sementara Egyanus Kogoya tidak meminta apa-apa, tidak memberi syarat apa-apa. Jadi ini kan berbeda jauh. Nah, itulah yang membuat kami yakin bahwa antara KKB yang di lapangan dengan juru bicaranya ini tidak terkoneksi dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, ini tidak ada terkoneksi dengan baik. Kalau kita melihat terkait dengan komunikasi antara tim satuan tugas kepada pihak KKB seperti itu, tidak ada hambatan ataupun keterbatasan dari bahasa, karena sudah disimpulkan dengan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh tim satuan tugas seperti itu ya. Ketika pada saat tim satuan tugas ini diberikan sinyal terkait dengan adanya titik koordinat di mana berada Kapten Philip McMartens ini, apakah pada saat penemuan tersebut Kapten ini dikawal oleh pihak-pihak tertentu atau seperti apa, Pak? Dijaga mungkin. Ini di sekitar pemukiman seperti itu ya, Pak ya? Saya lihat di media sosial dengan bersenjata lengkap, laras panjang, dengan tampilan seperti itu tidak ada, Mbak. Jadi yang ada di situ adalah masyarakat yang ada tinggal di daerah Yuguru. Dan pilot sendiri itu dalam keadaan sudah siap untuk terbang, sudah menggunakan baju yang layak. Jadi kami lihat bahwasannya mungkin mereka memantau dari jarak jauh dan meyakinkan bahwa tidak ada pengiriman pasukan. Karena benar, kami tidak mengirimkan pasukan ke Yuguru sama sekali. Kami hanya mengirimkan tim negosiator kami saja yang ke sana. Kami pantau melalui jarak jauh, melalui handphone dan lain-lain. Itu yang membuat akhirnya mereka percaya dan yakin bahwa ya benar, dari pemerintah, dari Damai Karten tidak mengirimkan pasukan untuk melakukan penegakan hukum atau pengejaran di Yuguru. Itulah yang akhirnya membuat kepercayaan terhadap kita dan kami juga percaya terhadap mereka juga pada saat hari Sabtu pagi itu menjadi terwujud dengan baik, sehingga pilot dapat kami bawa kembali ke Timika dengan selamat. Itu, Mbak. Oke, dengan penantian yang cukup panjang, komunikasi yang dilakukan dengan sangat baik, dengan akhirnya di mana KKB ini akhirnya luluh juga seperti itu ya Pak ya, untuk mengembalikan Kapten Philip McMartens kepada keluarganya, kepada keluarga Susi Air, seperti itu pada tepatnya kalau misalnya kita melihat terkait dengan proses yang sangat panjang, cukup panjang. Pada saat Kapten Philip ini sudah kita bawa ataupun kita antar ke tanah air seperti itu, kita melihat apa kira-kira yang dilakukan pertama kali? Apakah melakukan proses pengecekan kesehatan atau hal apa Pak yang dilakukan pertama kali? Ya benar Mbak, sesuai dengan SOP untuk pembebasan berat
di tempat yang aman, ini maka langkah-langkah yang harus kesehatan. Kita cek dulu kondisi kesehatan secara umum. Memang untuk pilot Philip terlihat lebih kurus daripada pada saat pertama kali disandera. Tapi secara umum kondisinya sangat baik. Ya, dari tingkat kesadaran, kondisi telinga, mata, hidung, dan tenggorokan, kondisi tubuh bagian luar, ini dalam keadaan baik. Kemudian yang berikutnya, kami melakukan langkah mitigasi secara psikologis. Kita mengecek dulu bagaimana komunikasi dua arah, apakah masih bisa dilakukan, apakah ada trauma, apakah ada ketakutan bertemu dengan aparat, apakah ada hal-hal lain yang membuat dia menjadi trauma. Ini kita cek kembali melalui cara-cara konseling dan lain-lain. Dan ternyata dari dua hasil pengecekan mitigasi itu, kondisi kesehatannya baik, kondisi psikologisnya juga baik. Maka di hari Sabtu sore, kami mengambil keputusan untuk segera menerbangkan pilot ke Jakarta. Karena di Jakarta nanti akan ada mekanisme selanjutnya yang lebih lengkap, termasuk juga untuk proses-proses administrasi selanjutnya. Karena itu semua di luar kewenangan kami di Papua, itu akan dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat. Dan kita monitor bersama bahwa hari Sabtu sore telah diterbangkan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU dan mendarat di Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian disambut langsung oleh pemerintah RI, antara lain Menko Polhukam, Bapak Kapolri, dan Panglima TNI, serta pejabat lainnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Berarti upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak satuan tugas seperti itu ya, dengan sigapnya melakukan berbagai pengecekan kesehatan dan juga mitigasi psikologis, apakah ada trauma di sana ataupun ada penekanan, dan juga bagaimana kita mengecek komunikasi secara dua arah, apakah masih bisa berkomunikasi seperti itu ya. Hal-hal langkah yang sangat sigap dan juga sangat baik untuk dilakukan seperti itu. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam,
hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa masih bersama kami dalam bincang spesial bersama saya Fesi Rahmadi dan juga masih ditemani oleh Bapak Kombes Bayu Susono terkait dengan bagaimana proses pembebasan dan juga update dari pembebasan pilot Susi Air ataupun yang bernama Kapten Philip McMartens. Pak Bayu, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan di segmen akhir ini terkait dengan pembebasan. Ini kan pasti akan ada komunikasi yang dilakukan dengan Kedubes Selandia Baru seperti itu, Pak Bayu. Kira-kira apa sih yang dilakukan, bagaimana komunikasi dengan Kedubes Selandia Baru ini dan juga upayanya seperti apa Pak kira-kira? Ya, benar Mbak. Kami di tahun 2023 yang lalu sering mendapatkan kunjungan dari Kedutaan Besar Selandia Baru, termasuk juga dari perwakilan dari Selandia Baru Kepolisian. Di sana ada beberapa LO yang datang ke Papua. Waktu itu langsung bertemu dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kaopda Mekartens menanyakan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan posisi pilot. Nah, waktu itu kami juga sudah memberikan berbagai informasi kepada Kedutaan Besar Selandia Baru dan perwakilan Kepolisian Selandia Baru. Pada intinya dari Kedutaan Besar Selandia Baru mengatakan bahwa kami percaya terhadap pemerintah RI. Kami tidak ikut campur internal pemerintah RI. Kami percaya dan kami yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah RI ini adalah yang terbaik. Nah, atas dasar itulah maka kami melakukan upaya-upaya soft approach-nya, termasuk juga informasi perkembangan kami kirimkan kepada perwakilan liaison officer yang ada di Indonesia. Terakhir di bulan Mei atau Juni yang lalu, ini juga perwakilan dari liaison officer NZ Police ini juga datang ke Timika, kami sambut dan kami paparkan juga terkait dengan perkembangan informasi kondisi pilot yang waktu itu sempat meminta obat asma karena diduga beliau mengalami sakit asma di dalam hutan karena terbiasa di ruangan tiba-tiba harus hidup di alam bebas, itu yang membuat beliau mengalami sakit asma. Itu pun juga kami informasikan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Jadi informasi kami sangat intensif sehingga negara Selandia Baru sangat berterima kasih selalu mendapatkan update dari kami. Begitu Mbak. Oke, berarti dari Kedubes Selandia Baru juga sempat mengatakan bahwa seluruhnya diserahkan kepada rakyat ataupun masyarakat Indonesia seperti itu, diberikan kepercayaan dan juga melakukan hal-hal tersebut sudah dipercaya seperti itu ya, dan bahkan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan khususnya kepada tim satuan tugas yang telah memberikan akhirnya berhasil selama 19 bulan lamanya ini dengan waktu yang mungkin tidak singkat, ini sangat lama sekali, cukup panjang dengan berbagai komunikasi yang dilakukan yang sangat luar biasa, pendekatannya juga yang sangat luar biasa seperti itu ya Pak. Lalu langkah selanjutnya seperti apa Pak terkait dengan agar tidak ada hal terjadi seperti ini lagi, tidak ada lagi penyanderaan? Apakah akan melakukan sebuah pengetatan di setiap pos-pos tertentu mungkin Pak atau seperti apa? Ya, benar Mbak, kami sudah mengidentifikasikan beberapa tempat yang merupakan sebagai jalur yang sering digunakan KKB untuk melintas, untuk melakukan
transaksi jaringan senjata api dan amunisi, termasuk juga bandara-bandara perintis yang memang jauh dari lokasi kami, termasuk karena keterbatasan personil, maka kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Polda Papua, dengan pihak TNI juga, terkait dengan pembagian tugas, di mana pos-pos yang perlu diperkuat dan pos-pos yang perlu dikurangi. Ini penting dilakukan karena gangguan KKB ini tidak bisa diprediksi akan berada di satu tempat. Mereka bergerak, dan mungkin dalam waktu yang singkat, mereka bisa berpindah tempat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian yang kedua, kami juga telah menambahkan personil, termasuk juga perlengkapan khusus, seperti drone, alat pemantau penginderaan jarak jauh, dan lain-lain, sehingga memudahkan kami untuk melakukan pemantauan kegiatan mereka pada saat ada di hutan. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukan di lapangan dan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas seperti yang dialami oleh pilot Philips di kemudian hari. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat humanis terhadap masyarakat yang ada di sekitar pos-pos kami, sehingga mereka menerima keberadaan kami dengan lapang dada dan menganggap kami ini sebagai saudara mereka. Dan ini terbukti di masa lalu kami melakukan kegiatan yang disebut dengan Bimas Noken, ini sangat diterima sekali oleh masyarakat di Papua. Dan bahkan kami saat ini masih meneruskan kegiatan serupa dengan memberikan bakti sosial dan bantuan-bantuan kepada masyarakat, terutama kepada adik-adik yang sedang sekolah, sehingga mereka di masa mendatang akan menjadi generasi-generasi muda harapan bangsa Indonesia di masa depan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Beberapa upaya telah dilakukan, 8 kali upaya telah dilakukan, akhirnya yang terakhir ini bisa berhasil seperti itu ya, bisa menarik hati kembali pihak KKB untuk akhirnya menyerahkan Kapten Philip Martens untuk kembali ke Indonesia, untuk kembali ke keluarga, seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimana kondisi di Papua saat ini Pak? Apakah wisatawan domestik dan juga internasional ini bisa berkunjung ke sana atau seperti apa? Kondisi keamanan di Papua secara umum aman, Mbak. Silakan wisatawan domestik maupun asing yang ingin datang ke Papua, silakan bisa datang ke Jayapura, ke Timika, silakan. Ya, namun tolong dihindari dulu daerah-daerah Papua Pegunungan karena saat ini KKB sedang terkonsentrasi di sekitar Papua Pegunungan. Kalau di kota-kota, insya Allah aman. Demikian, Mbak. Oke, untuk di kota-kota hingga saat ini masih aman, tapi ada beberapa titik yang mungkin kita harus waspada dan juga masih ada beberapa dari pihak KKB yang beroperasi di sana seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita mau untuk maksud kami adalah untuk masyarakat Indonesia yang memang akan berkunjung ke Papua ini masih sangat aman di sana, tapi memang ada beberapa titik yang harus kita waspadai. Pak, terakhir dari saya, harapan kedepannya untuk tim Satuan Tugas Indonesia kedepannya seperti apa, Pak? Singkat saja. Harapan saya ke depan, saya mengajak kepada KKB yang masih ada di hutan, di pegunungan, mari kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa yang dilakukan oleh Egy Kogoya dan kelompoknya ini patut ditiru. Ya, mari kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara-cara yang lain. Jangan angkat senjata, jangan membuat kekacauan, jangan membuat gangguan Kamtipmas. Mari kita membangun Papua bersama-sama sehingga kita sama-sama mewujudkan generasi emas di Papua di tahun 2045 nanti. Selanjutnya, untuk rekan-rekan yang ada di dalam Satgas Operasi Damai Kartens di Papua, saya mengucapkan terima kasih atas kinerjanya. Saya mengucapkan selamat selesaikan tugas operasi Damai Kartens 2024. Secara terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini telah sabar menanti untuk mendapatkan informasi dari kami, dan terima kasih sudah melakukan pemberitaan secara masif sehingga ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, khususnya pemerintah Republik Indonesia yang telah berhasil melakukan misi penyelamatan pilot Philip tersebut. Terima kasih, Mbak.
Oke, baik Pak Bayu, terima kasih banyak terkait dengan pemaparan yang sangat luar biasa terkait dengan update-update terkait dengan pembebasan pilot Susi Air atau yang bernama Kapten Philip Mertens. Seperti itu, terima kasih atas pemaparannya, terima kasih atas update-update-nya, semoga sehat selalu. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kombes Bayu Susono ini mengatakan bahwa tidak ada negosiasi khusus di sana, tidak ada transaksi ataupun tidak ada pengeluaran uang apapun ketika untuk menarik hati kembali dari KKB tersebut, hanya dilakukan beberapa upaya operasi damai dan juga humanis di sana. Beberapa dilakukan sebagai komunikasi yang sangat baik dari hati ke hati dengan menggunakan soft approach seperti itu. Terima kasih Pak Bayu, saya Fesi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.